Halo, selamat siang tutor. Perkenalkan, nama saya Prita Nuke dengan nomor induk mahasiswa 044 553552 dari Prodi Sastra Inggris. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai modul 1 yang berjudul Ragam dan Fungsi Bahasa Indonesia. Ragam bahasa pada dasarnya dibelah menjadi golongan penutur dan ragam bahasa menurut jenis pemakai bahasanya. Ragam bahasa yang biasa kita ketahui biasanya menggunakan indikator daerah, asal pendidikan, dan sikap penuturnya. Dan sejak dulu ragam dikenal dengan sebutan dialek atau logat. Faktor sejarah dan semakin majunya masyarakat Indonesia semakin memicu perubahan ragam bahasa Indonesia. Keragaman tetap menjadikan perbedaan dan perkembangan bahasa sebagai sebuah bahasa Indonesia karena keragaman tersebut masih dalam koridor intisari bersama yang dapat dipahami secara umum. Sementara itu, sikap penutur bahasa yang meliputi sejumlah corak bahasa Indonesia sesuai dengan asasnya sangat melekat pada diri penutur. Dalam ilmu tata bahasa, hal itu disebut dengan langgam atau gaya. Langgam atau gaya tergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajak berbicara atau terhadap pembacanya. Beberapa faktor yang memengaruhinya antara lain faktor umum dan kedudukan orang yang diajak bicara, tingkat keakraban, materi yang dibicarakan, serta tujuan komunikasi. Dan berikut ialah ciri situasi diglosia. Ciri situasi diglosia dapat disaksikan di dalam masyarakat bahasa. Jika dua ragam pokok bahasa yang masing-masing mungkin memiliki berjenis subragam lagi dipakai secara berdampingan untuk fungsi kemasyarakatan yang berbeda-beda. Ragam pokok yang satu yang dapat dianggap dilapiskan di atas ragam pokok yang lain merupakan sarana kepustakaan dan kesusastraan yang muncul pada suatu masyarakat bahasa seperti halnya dengan bahasa Melayu untuk Indonesia dan Malaysia. Ragam pokok yang kedua ialah tumbuh dalam berbagai rupa dialek rakyat. Ragam pokok yang pertama dapat disebut ragam tinggi dan ragam pokok yang kedua dapat dinamai dengan ragam yang rendah. Ragam yang tinggi digunakan misalnya untuk pidato resmi, khotbah, kuliah, atau ceramah, penyiaran lewat radio dan televisi, penulisan yang bersifat resmi, tajuk rencana, dan artikel surat kabar, dan swastra khususnya puisi. Ragam yang rendah biasanya dipakai, misalnya di dalam percakapan yang akrab, di lingkungan keluarga, atau dengan teman sebaya, di pasar dalam tawar-menawar. Di dalam seni dan sastra rakyat seperti lenong dan cerita kebayan, di dalam penulisan surat kabar atau kolam khusus, majalah yang secara khusus yang dimaksudkan untuk memperagakan ragam itu. Pengertian diglosia mengalami pengembangan gagasan. Menurut Fisman 1967, menurutnya, diglosia adalah objek atau bahasa yang melayani tugas-tugas komunikasi yang berbeda dalam suatu masyarakat. Yang keempat ialah fungsi bahasa baku. Secara umum, bahasa baku mengusung 4 fungsi sekaligus, yaitu fungsi yang pertama sebagai pemersatu. Bahasa baku ini digunakan sebagai alat komunikasi yang menyatukan masyarakat dengan latar belakang suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda. Dengan adanya bahasa baku, setiap orang dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan efektif, sehingga memperkuat persatuan dalam suatu negara atau komunitas. Yang kedua, ialah fungsi dari pemberi kekhasan. Bahasa baku mencerminkan karakter dan identitas suatu bangsa, seperti negara memiliki bahasa baku yang membedakannya dari negara lain. Misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memberikan identitas khas bagi masyarakat Indonesia di dunia internasional. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Penggunaan bahasa baku seringkali dikaitkan dengan kesan profesional, akademis, dan resmi. Dalam komunikasi formal seperti pidato, dokumen resmi, atau diskusi akademik, bahasa baku memberikan kesan berwibawa dengan meningkatkan kredibilitas pembicara atau penulis. Yang keempat ialah sebagai kerangka acuan.
Bahasa baku berfungsi sebagai standar dalam penggunaan bahasa yang benar dan sesuai aturan. Ini membantu masyarakat untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan cara yang seragam, baik dalam pendidikan, media, maupun administrasi pemerintahan. Dengan adanya bahasa baku, orang dapat belajar dan berkomunikasi dengan lebih terstruktur. Nah, itu dia sekian materi yang saya bawakan dalam presentasi mengenai ragam dan fungsi bahasa Indonesia dari modul 1 yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.